Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sholaha'i tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallim tasliman bi qadri automatidatik fi kulli waqtin wahin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa kutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ngadainil jud wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa ja'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fakir akan membacakan kitab Ihya Ulumuddin dan beberapa kitab pendukung yang menerangkan tentang Abwabus Syaiton Al-Azimah, pintu-pintu besar masuknya setan ke dalam hati kita. Tapi sebelumnya kita fatihis dulu dengan niatan biniyati liridho ilahi ta'ala wali syafaati Nabi Muhammad SAW jami abayuhan minal anbiya wal muslimin jami ali kullin wa sahabah korobah wa tabin wa tabitabin wa misan mintin jamil malaikatil muqarrabin jamil aimatil arbatil mujtahidin wal qurra wal hufad wasin wa ulama'il amilin wa syuhadai wa sholihin wa sadat syud min qalatin fitin wa jamil fuqaha wal muhadisin al madhkur asma'um fi hadal kitab Syekh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Atusi Abu Hamid Al-Ghazali Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani jami ulama fi kutubi sittah Syekh Abi Zain bin Ibrahim bin Semid ila hadrati Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Bani Muhammad Nawi bin Umar Al-Jawal Bantin Mang Khalim Abdullah Al-Bati Bangkalan Syekh Sulaiman Kamun wa Mahalik Abu Dharin Kanur Hasan Batim Gabaradalan Abdul Adim bin Urbin bin Jalil bin Fadil Kanur Hasan bin Ahmad Khalil Nawi Suraj Bilad Wati Nawi Sa'dua Nawi Hasan Nawi Muhammad Al-Bakir Abdul Alim bin Abdul Jalil Ahmad Nawi Abdul Jalil Jami walidaina, nama kedua orang tua kita sebutkan. Jami abaina wa ummatina masyaihina azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina wa asdiqaina wa qarabatina wa ikhwan fiddin wa ahlina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan min masyariqil ardi ila magharibiha al ahya'i min wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum sya'ulilana wa lahumul fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama saya baca hadis riwayat sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anha. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan saking sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Sahal qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhe Rasulullah al ajalah
Al ajalatu utawi kesusu. Utawi kesusu minasyaitoni iku setengah setan. Akhrajahu Turmudi wa qala hasanun. Hadis riwayat Imam Turmudi, hadis hasan, dari riwayat hadisnya sahabat Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, al-ajalatu minasyaiton, terburu-buru, tergesa-gesa, kesusu katanya orang Jawa, jangan bayangkan susu yang lain. Terburu-buru itu bagian dari gangguan setan. Hadis ini dapat disimpulkan al-hadis yadullu ala anna sur'a fi syai' madhmumatun, bahwa sesungguhnya terburu-buru atau tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu madhmumatun, dianggap tercela, fima kanal matlubu fihi al-anata, khususnya dalam sesuatu yang dianjurkan pelan-pelan, yang dianjurkan santai, yang dianjurkan slow, tidak terburu-buru. Waqad warada fi hadisin sahih, dalam hadis sahih juga diriwayatkan at-tu'uddatu fi kulli syai'in khairun illa fi amalil akhirah. Pelan-pelan, santai dalam segala sesuatu itu baik, illa fi amalil akhirah, kecuali dalam amal akhirat, maka sunatnya terburu-buru. Oleh karena itu dulu diceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim diperintah hitan oleh Allah, beliau langsung nebas ujung kelaminnya dengan pakai kodum, pakai parang, sehingga beliau merasa kesakitan. Kemudian malaikat Jibril datang menemui Nabi Ibrahim. Saya belum kasih tahu caranya supaya orang hitan itu tidak sakit gimana. Kalau zaman sekarang kasih obat pati rasa, disuntik dulu baru dipotong. Nabi Ibrahim tanpa obat pati rasa, di usia 120 langsung ditebas saja gitu. Akhirnya menangis, mengeluh kesakitan, merintih. Malaikat Jibril datang alaihissalam menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Jawaban Nabi Ibrahim, karena aku tidak suka menunda-nunda perintahnya Allah. Dari sini dapat kita simpulkan, memang at-tu'uddatu fi kulli syai'in khairun. Santai, slow dalam segala sesuatu itu baik. Illa fi amalil akhirah, kecuali dalam amal akhirat, sunatnya malah sur'ah. Sunatnya malah al-ajlah, terburu-buru, tergesa-gesa. Dalam urusan diperintah Allah, Nabi Ibrahim tidak mau menunda-nunda pelaksanaan. Makanya di kitab Hikam, Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari menyampaikan ihatatul a'mal ila wujudil faragh min ru'unatin nafsi. Ihalatul a'mal ila wujudil faragh min ru'unatin nafsi. Menunda pelaksanaan ibadah sampai datangnya waktu longgar, waktu kosong, itu termasuk kedunguan hawa nafsu. Menunda pelaksanaan ibadah sampai datangnya waktu longgar, waktu sempat ngelakoni ibadah, itu min ru'unatin nafsi, termasuk kedangkalan hawa nafsu, rayuan hawa nafsu. Orang yang selalu menuruti hawa nafsu, dia akan sukanya ihalatukal a'mal ila wujudil faragh, menunda pelaksanaan ibadah sampai datangnya kesempatan longgar. Orang yang senang menunda-nunda waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu, itu tidak akan pernah menjumpai waktu tepat, selalu tidak pas. Karena waktu tidak ada yang tepat bagi orang yang sukanya menunggu-nunggu. Kita sering menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu. Semua waktu yang menurut kamu tepat itu tidak akan tepat bagi orang yang sukanya menunggu-nunggu. Terus nanti aja sholat isya, sampai kebablasan ngantuk, meninggalkan sholat isya sampai dijamak sama subuh, ada gitu.
Orang yang suka menunda-nunda waktu yang tepat dalam melakukan sesuatu, maka semua waktu itu tidak akan yang tepat bagi dia. Selalu tidak pas, selalu kurang. Akhirnya tidak melakoni sama sekali gara-gara sering menunda-nunda. Makanya al-ajla minasyaiton, hadis ini maksudnya adalah selain fi amalil akhirah, selain dalam amal akhirat. Kalau dalam amal akhirat kita tetap sunat terburu-buru. Kayak gitu. Ini hadis yang dikutip oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram. Berikutnya didukung keterangan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Syekh Muhammad bin Ahmad At-Tusi. Abu Hamid Al-Ghazali menyampaikan wa min abwabihil azimah wa min abwabis syaiton al-azimah, termasuk pintu setan yang paling besar adalah al-ajlah, terburu-buru. Pintu setan yang paling besar adalah al-ajlah, terburu-buru. Wa tarkut tatsabbut fil umur, dan tidak santai, tidak sabar dalam segala sesuatu. Sekarang ada orang bisnis ya. Bisnis dia dagangannya tidak laku-laku, baru buka tidak laku-laku. Tidak sabar, tidak tasabbut, tidak tabah hatinya, pingin segera laku banyak dan punya pelanggan banyak, tidak bisa terburu-buru. Akhirnya dapat 1 minggu hanya laku cuma 3 barang, akhirnya datang ke dukun minta pesugihan. Di situ setan mempengaruhi dia. Setan punya maksud tertentu, punya pintu masuk ke dalam hatinya ketika hati seseorang itu senangnya al-ajlah, terburu-buru, wa tarkut tasabbut, tidak mau tabah. Ini dalam urusan dunia ya jangan terburu-buru, santai aja. Tapi dalam urusan akhirat ya sunatnya terburu-buru, jangan menunda-nunda pelaksanaan, nantinya khawatirnya tidak ngelakoni sama sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang barusan dikutip dalam kitab Bulughul Maram juga dikutip dalam kitab Ihya, riwayat hadisnya sama Imam Tirmidzi, yaitu dari sahabat Sahal bin Sa'ad, dan dikatakan hadis hasan. Di sini hadis hasan ini berarti boleh kita amalkan. Hasan sahih. Kalau hadis dhaif karena diamalkan untuk diri kita sendiri kayak dhaif. Kalau hasan sahih boleh disampaikan ke orang lain. Hadis lengkapnya gini, kalau di Bulughul Maram dipotong. Hadis lengkapnya gini, al-ajalah minasyaiton, terburu-buru itu termasuk perangainya setan. Wa ta'anni minallahi ta'ala, perbuatan santai, enjoy, slow, itu termasuk perangainya Allah. Dalam urusan dunia kita yang ta'ani, kita yang santai. Kalau urusan akhirat kita yang ajlah. Tapi kalau dalam urusan dunia kita ajlah, terburu-buru, itu salah besar. Al-ajlah minasyaiton wa ta'ani minallah. Perbuatan terburu-buru itu dari setan, kalau yang santai itu dari Allah. Jadi orang yang santai, slow, santuy. Hadis ini didukung oleh ayat-ayat, beberapa ayat Quran yang dijelaskan, insya Allah kita semua banyak membaca dan sering mendengarnya. Khuliqal insanu min ajal, manusia itu diciptakan dari unsur terburu-buru. Rata-rata manusia itu senangnya ke susu, tergesa-gesa. Ada ayat lain, wa kanal insanu ajula, manusia itu ajulah, sangat terburu-buru, banyak yang terburu-buru. Wa kanal insanu ajulah. Ada mungkin yang terburu-buru mati? Tidak ada. Dalam urusan akhirat tidak ada ya. Ini terburu-buru kaya yang banyak, terburu-buru kaya. Tidak mau dari nol, kayak pom bensin itu dari nol bang gitu. Pengennya langsung sugih.
Tidak bisa kayak gitu, bertahap. Jadi orang kaya bertahap. Dalam urusan dunia itu yang ta'ani dulu, pelan-pelan, ditabung, dikumpulkan, dibelanjakan lagi buat modal, ditabung lagi hasilnya, dibelanjakan lagi, terus ujung-ujungnya jadi orang yang kaya. Nah gitu. Rata-rata manusia itu khuliqal insan min ajal wa kanal insanu ajula. Kebanyakan dari manusia itu terburu-buru, ingin cepat kaya, ingin cepat alim ya. Proses jadi orang alim itu harus ngajinya istiqomah, kadang ngaji kadang enggak, pingin pinter. Tidak bisa kayak gitu. Ajula namanya, terburu-buru. Saya pingin ngaji 1 kali langsung alim, ada nggak ya? Yang ngaji langsung ke alam barzah aja kalau itu. Cepat alim mau langsung ngaji ke malaikat mungkar nakir. Wa qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga Allah pernah berfirman kepada Nabi di dalam ayat Quran, wala ta'jal bil Quran min qabli ay yuqdha ilaika wahyu. Jangan terburu-buru engkau Muhammad pingin dapat Al-Qur'an sebelum datangnya keputusan wahyu itu turun. Kalau sudah belum waktunya datang ya kamu jangan terburu-buru ingin dapat ilmu tentang Al-Quran. Sudah, tunggu aja sesuai kasus kejadian yang kau alami bersama para sahabatmu, bersama kaummu. Nah, di dalam tafsiran surat Wadduha itu kan ada ayat gini, Bismillahirrahmanirrahim, Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu, ma wadda'aka, Tuhanmu tidak meninggalkanmu Muhammad. Wa ma qala, dan Tuhanmu tidak marah kepada Muhammad. Sempat Nabi Muhammad itu sedih. Sedihnya kenapa? Rasulullah SAW biasanya malaikat Jibril ini sering datang membawa wahyu Al-Quran dari langit, 2 ayat, 5 ayat, 7 ayat. Tiba-tiba lama tidak datang. Wafi riwayatin sampai 7 hari, riwayat lain sampai 1 bulan, ada yang bilang sampai 40 hari. Tidak datang-datang malah ke Jibril. Ada apa sebenarnya? Apakah Allah meninggalkanku? Apakah Allah marah kepadaku? Tidak disapa Allah itu bingung Kanjeng Nabi. Kita pun ketika kita tidak disapa Allah, tidak disapa Rasulullah juga seharusnya ya bingung. Biasanya saya 1 bulan 1 kali mimpi Rasulullah SAW. Ini kok nak mimpi ya? Kenapa ya? Kelakuan apa yang membuat hati Nabi kok tidak nemui aku lagi? Ada apa ya? Curiga kayak gitu. Sampai 1 tahun ada. Nak mimpi-mimpi. Kelakuan apa yang membuat Nabi ini kecewa kepada aku, kok tidak datang ke mimpiku lagi? Kita pun ketika cinta kepada seseorang, perempuan ya, tiba-tiba perempuan itu tidak nyapa ke kita. Biasanya WA-an, kok ini cuek, kok WA saya diblokir, kan bingung. WA saya diblokir, bingung guys. Akhirnya semua orang yang terdekat dengan si doi, si dia, itu dihubungi semua. Mat, kenapa itu kok nak ngubungi aku lagi? Ada apa sebenarnya? Oh, saya tidak tahu. Tanya ke Mas Ahmad yang satunya, sama Ahmadnya. Gimana Mas? Anu itu Mas Umam itu lagi ngambek, katanya tersinggung dengan ucapan sampean. Sampean gampang selingkuhan ya. Banyak gebetannya. Sumpeknya bukan main, sedihnya bukan main ketika kita tidak disapa oleh cewek, apalagi tidak disapa oleh Rasulullah SAW. Naudzubillah min dzalik. Oh, tidak disapa gurunya ya bingung, tidak disapa orang tuanya bingung, apalagi tidak disapa oleh makhluk yang paling sempurna. Naudzubillah min dzalik. Kayak gitu. Kanjeng Nabi itu pernah sedih ketika lama tidak dituruni wahyu. Akhirnya turun ayat di surat Wadduha itu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sebenarnya Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu Muhammad. Tuhanmu tidak pernah marah kepadamu Muhammad. Lalu apa gerangan malaikat Jibril kok baru datang sekarang? Engkau ada apa sebenarnya? Ternyata di dalamnya Kanjeng Nabi ditemukan oleh pembantunya ada seekor anak anjing yang mati di dalam rumah.
itu yang menjadikan faktor penyebab malaikat rahmat, yaitu golongan malaikat Jibril, tidak datang menemui Kanjeng Nabi gara-gara ada anjingnya. Innal malaika lam tadkhul baitan fihi kalbun wa waladun wa akun liwalidayh. Sesungguhnya malaikat tidak mau masuk ke sebuah rumah yang di dalam rumah itu ada anjingnya atau ada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Di dalamnya Kanjeng Nabi ketepatan ada anak anjing mati. Itu sama pembantunya tidak dikeluarin. Baru dikeluarin, dibuang keluar. Pada saat itulah malaikat Jibril baru turun menemui Kanjeng Nabi. Akhirnya membawa ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wahada, jadi kesimpulan dari hadis ini, hadis al-ajlah minasyaiton wa ta'ani minallah. Terburu-buru itu dari setan, kalau santai itu dari Allah. Wahada, kesimpulannya adalah li'annal a'mal, karena semua amal perbuatan yang bagi alangkah baiknya antakuna ba'dat tabsirah wal ma'rifah, setelah dipertimbangkan dengan betul dan diteliti dengan betul. Kita mau melakukan sesuatu itu setelah tabsirah dan ma'rifah, setelah mengetahui betul prosesnya. Kenapa. Saya ini pingin laris dagangan saya. Gimana caranya? Harus tanya-tanya kepada orang yang pengalaman. Gimana caranya? Promosikan lewat FB, lewat YouTube, lewat IG daganganmu. Biar yang beli bukan hanya orang sini, tapi seluruh dunia, seluruh Indonesia, seluruh kota yang jadi konsumenmu. Oh gitu ya, tanya-tanya tabsirah dan ma'rifah. Harus diobservasi, diteliti secara berulang-ulang, apa kelemahanku. Harus introspeksi diri. Kenapa daganganku tidak laku-laku? Semua amal, semua pekerjaan, semua amal itu harus ada pertimbangannya dengan matang. Jangan terburu-buru. Wa tabsirah tahtaju ila ta'ammulin wa tamahulin. Orang mengetahui itu butuh proses, butuh dita'ammul, diangan-angan, dipikirkan. Wa tamahul, dan butuh santai. Orang cari ilmu pun ya ada kelasnya, dari TK dulu, baru ke SD, baru SMP, baru SMA, baru perguruan tinggi. Tidak bisa anak TK diajari ilmu mata kuliah, bukan tambah pinter, tambah bodoh. Ya biasanya balonku ada 5, langsung diajari. Kelasnya SMA saja sudah ngawur gurunya. Nak tahu sikon, berarti gurunya nak bener yang ngajar. Ya anak TK diajari ilmu tentang anak TK, PAUD, pendidikan usia dewasa dini ya. Ini PAUD juga cadeng PAUD. Pendidikan anak usia dewasa itu ada kelasnya. Hati ada prosesnya, harus ta'ani, harus santai, pelan-pelan tapi kelakon, alon-alon tapi kelakon, daripada kesusu tapi nyusu. Wal ajla tamna'u min dzalik, sedang terburu-buru itu dapat mencegah seseorang bisa ta'amul, mikir-mikir dulu, wa tamahul, dan santai. Kita cari pasangan hidup pun ya jangan ngawur, jangan terburu-buru, harus ta'ani. Kita teliti, ini anaknya siapa, terus keluarganya gimana, nasabnya gimana, keturunannya ini wanita yang bisa hamil apa enggak, dilihat dulu, harus ta'ani. Meskipun urusan nikah ini urusan akhirat, tapi butuh proses, dilihat dulu nasabnya, agamanya anaknya ini punya agama apa enggak, rajin sholat apa enggak. Minimal rajin sholat berarti wanita sholihah. Perkara nanti kita tambah ya kita yang didik, diajari rajin baca Al-Quran, rajin baca sholat itu belakangan. Yang penting ya
bisa menjaga puasa Ramadannya, puasa fardunya, terus pakai jilbab, itu sudah baik sudah. Terus keluarganya dilihat, ibunya juga nutup aurat, keluarganya keluarga agamis, baru wes kita lamar. Tapi tabsirah dan makrifah dulu, diteliti dulu, diamati dulu keluarganya. Setelah itu tanya ke orang tua kamu dulu, ibu kamu, Bu, saya suka anak perempuan ini. Dilihatkan fotonya, oh cakep leh, anaknya siapa ya, baru nanti orang tuanya dikenalkan. Jangan langsung gerapa-gerapa, gerusa-gerusu, nanti penyelesaian di belakang. Nanti ternyata wajahnya cuma yang manis, hatinya ternyata pahit. Nggak mau ke orang tua kamu, tapi cinta kamu, tapi ke orang tua kamu nggak mau, berarti nggak bener ini. Keburukannya ditutupi oleh raut mukanya. Katanya nyanyian Rhoma Irama gimana? Ada tirai penghalang yang menutupi keburukanmu. Wa indal istijal, kalau sudah kita melakukan sesuatu terburu-buru, urusan nikah terburu-buru, urusan cari ilmu terburu-buru, urusan bisnis terburu-buru, gimana perannya setan? Yurawwiju syaiton syarrahu alal insan min haitsu la yajri. Setan akan memperlakukan racun-racunnya memenuhi hati orang itu tanpa dia sadari. Min haitsu la yajri, tanpa dia sadari. Setan merayu dia. Kalau orang istijal terburu-buru, setan punya peran di situ. Yurawwiju syaiton alal insan min haitsu la yadri, dari cara yang dia tidak tahu, dari cara yang tidak dia sadari. Di sini dijelaskan, daunnya Imam Ghazali, ada beberapa terburu-buru yang dianjurkan oleh syariat. Al-ajlah minasyaiton, terburu-buru itu memang termasuk perbuatan setan. Illa min arba'in, kecuali dalam 4 hal. Fa innaha min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali 4 hal ini, kata Imam Ghazali, yang termasuk sunnah Rasul. Yang pertama, ikra'ud dhaif, menyajikan hidangan untuk tamu. Menyajikan hidangan untuk tamu itu sunatnya ke susu. Yang ada dulu, ada aqua, ya sajikan aqua. Jangan nunggu dibuatkan kopi masih nyeduh air. Sabar ya, masih saya buatkan kopi, jangan itu. Ada air aqua, ya sajikan aqua. Ada asbak, jangan disuruh makan, suruh ngerokok aja. Yang ada dulu, yang ada di depan kamu apa? Oh, pisang ya pisang, permen ya permen. Jangan nanti masih saya belikan es, beli esnya di luar, masih saya bikinin kopi. Yang ada dulu di depan kamu apa? Itu sajikan. Jadi ikra'ud dhaif, menyajikan hidangan untuk tamu, sunatnya terburu-buru. Yang kedua, qada'ud dain, bayar hutang. Bayar hutang itu sunatnya terburu-buru. Ada, kamu punya hutang 1 juta, ada uang 500.000, bayarkan dulu, jangan nunggu ada uang 1 juta. Takutnya nanti habis. Yang ada dulu bayarkan. Semisal tidak bisa melunasi, ya kamu bisa nyicilnya itu 300.000, ya itu kasihkan 300.000. Nanti minta maaf ke orangnya. Karena takut dalam kategori hadis matlul ghani dzulmun, menunda-nundanya orang yang sudah kaya itu dolim. Yang ada dulu dibayarkan. Kalau kita sudah dolim, kita dosa terus setiap detiknya. Termasuk yumatil, orang yang menunda-nunda, nyue-nyue katanya orang Jawa. Jadi punya hutang 1 juta, bayarkan dulu yang ada. Kamu punyanya berapa? Cuma 200.000, cicilkan. Semisal nyicilnya 100.000, ya kasihkan 100.000, yang 100.000 buat kebutuhan kamu. Tapi minta maaf ke orangnya dulu. Yang ada dulu, dicicil lama-lama nanti lunas. Daripada nunggu punya hutang 5 juta. Kamu 1 bulan punya uang 2 juta.
Seharusnya yang 1 juta dicicilkan, yang 1 juta buat kebutuhan kamu. Lama-lama lunas sendiri 5 bulan. Kebanyakan kita kan enggak. Uang yang 1 juta ini ditabung. Yang 1 juta dipakai. Enggak langsung diberikan ke orang yang menghutangi. Biar terkumpul 5 juta. Suatu saat setelah dapat 4 bulan. Kamu punya kebutuhan mendesak, sehingga tabungan kamu yang sudah 4 juta ini ya tercetot, terkalongi, diambil, tidak jadi dibayarkan, akhirnya dibuat kebutuhan lagi, tidak nyaur-nyaur. Itu termasuk yumatil, matlul ghani yudulmun, nyuwe-nyuwe, termasuk menunda-nunda bayar hutang. Setiap detiknya dosa kalau tidak minta maaf kepada orang yang menghutangi. Takut orangnya butuh. Yang ada dulu, daripada ditabung di rumah kamu, dipegangkan ke istri kamu, mending bayarkan dulu seadanya. Karena kita tidak tahu suatu saat kita punya kebutuhan mendesak, akhirnya terpakai tabungan ini. Itu bahayanya. Kemarin di bab apa dikasih waktu saja, di awal pembahasan Safinatun Najah ada hadis itu. Sudah saya bahas, ditonton lagi di fikih Syafi'i di bab Safinatun Najah. Itu ada tentang hutang piutang. Jadi qada udain itu sunatnya terburu-buru. Terus yang ketiga yang sunat terburu-buru itu adalah tajhizul janaiz. Tajhizul janaiz, mempersiapkan jenazah. Mempersiapkan jenazah agar segera dimandikan, segera dikafani, segera disolatkan, segera dikuburkan. Takut keburu jadi bangkai. Yang terakhir di dalam kitab Ihya ini adalah tazwijul bikri, mengawinkan anak gadis. Kelihatan punya anak perempuan sudah waktunya nikah, ya segera dicarikan calonnya yang soleh, ditawarkan kepada orang soleh, jangan diimbu, jangan diinep. Karena apalagi di zaman sekarang pergaulan bebas. Peraturan negara berapa sekarang minimal nikah? 19 ya? 19 apa 18 sekarang? 18 tahun. Ya lulus SMA berarti. Karena lulus SMA sudah dicarikan pasangan hidup. Perkara nanti mau kuliah, ya biarkan kuliahnya setelah nikah, biar diantarkan suaminya. Nah, zaman sekarang kan enggak, kejar karir, nunggu lulus S1, keburu anaknya bunting, dihamili orang, bingung wis, nikahnya terpaksa. Pergaulan bebas. Akhirnya rata-rata kan gini, orang tua sudah punya calon untuk anak gadisnya. Anak gadisnya dikuliahkan. Di tempat kuliahnya dia cinlok, cinta lokasi. Ketemu teman kuliahnya yang ganteng, lebih ganteng dari tunangannya. Akhirnya pacaran, saling mencintai. Suatu saat ketika waktunya nikah. Si perempuan ini sudah terlanjur mencintai pacarnya. Belajar mencintai yang asli jadi suaminya. Itu bahayanya di situ. Nah. Akhirnya rumah tangganya hancur, tidak bahagia. Yang salah siapa kira-kira? Orang tua. Sering kan seperti itu, sering. Karena kesalahan. Salah didik anak. Ini mending kalau dikuliahkan, kuliah di pondok zaman sekarang, kalau sudah kuliah tetap ketemu sama laki-laki. Nah, ya mending ya diamankan dulu, atau suami istri kuliah bareng satu kelas, aman, tidak mungkin terjadi seperti itu, karena berangkat kuliah ya bareng, pulang kuliah ya bareng dengan suaminya sendiri. Itu saya bisa ngomong gini karena banyak curhatan di HP kayak gitu, kayak gitu. Ada yang perempuan yang curhat seperti itu, ada yang laki-laki. Saat saya ini punya mantan, tapi saya aslinya tidak mencintai suami saya. Gimana ya?
Nak mencintai, kalau sudah nak mencintai ya. Sampai suami istri pernah datang ke rumah saya itu, ya curhat masalah pribadi. Istri saya ini tidak pernah bergairah saya pegang. Kayak gitu, ada kayak gitu. Sampai saya nangisnya kasihan ya. Karena apa? Kedua belah pihak sama-sama punya mantan. Itu tidak enaknya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sampai semua, kita semua tidak ada yang seperti itu. Tidak enak kita mencintai istri, tapi istri kita mencintai orang lain. Naudzubillah min dzalik. Enak. Tidak mungkin bahagia. Karena apa? Terpaksa. Maka dari situ di Ihya itu di bab nikah dijelaskan sunat mencari bikr, mencari istri yang perawan. Karena apa? Fa innal mar'ah majubulatun bitabi'iha alal habibil awal. Karena setiap wanita itu mempunyai watak, mempunyai tabiat untuk selalu mengenang kekasih pertamanya. Kalau seandainya kita nikah dengan janda, terus suaminya janda belum meninggal, nikah dengan orang lain kabur, tapi tetap dia mengingat kekasih pertamanya. Enakan suami saya yang dulu daripada yang sekarang. Lebih panjang, lebih gede. Bukan itu dulu. Lebih perhatian yang dulu daripada sekarang. Nafakonya lebih banyak yang dulu daripada sekarang. Lebih doyanan yang dulu daripada itu kalau janda. Kalau janda-janda yang suaminya belum meninggal. Kalau beda dengan janda-janda kayak Siti Khadijah Al-Kubra, suaminya meninggal baru dinikahi sama Rasulullah. Sudah enak, mencintai betul kepada suaminya. Siti Khadijah melamar Rasulullah, bukan Rasulullah yang melamar Siti Khadijah. Itu dalam kitab Ihya. Kalau dalam kitab ini ada perbedaan sedikit, yaitu Kalamul Habib Alwi bin Syihab juz 1 halaman 401. Yang bagil Isra, alangkah baiknya terburu-buru fi arba'ati asya, di dalam 4 hal. Yang pertama al-mayyit, dalam urusan orang mati, idza mata, ketika dia sudah mati. Yang bagi alangkah baiknya idza jaro alail amru ayubadiru bi tajhizihi, segera dipersiapkan proses jenazahnya. Idza tahaqqaqa mautu, ketika sudah jelas mati, takut keburu jadi bangkai. Ini sama dengan kitab Ihya tadi. Yang ketiga wadain. Yang kedua wal bintu, dalam urusan anak perempuan. Idza jaa khatibuha, ketika datang laki-laki yang melamarnya, zawwijha, segera nikahkan. Ini berarti yang sunat terburu-buru orang tuanya. Berarti sama keterangannya dengan kitab Ihya tadi. Ketika sudah datang orang laki-laki yang melamarnya dan dilihat dia orang soleh, orang baik, meskipun dia bukan anak pesantren, bukan santri, tapi anaknya menjaga agamanya, ya kerja, meskipun tidak kaya, tapi dia menjaga sholat, ya puasa Ramadan, secara zahir dia soleh sudah adalah, ya sudah diterima pinangannya. Tapi melalui proses istikharah dulu. Yang ketiga, di dalam kitab Kalamul Habib Alwi bin Syihab wal munkar, ketika melihat kemungkaran, idza ra'ahu, ketika ada kemungkaran, maksiat terang-terangan yang dilakukan oleh orang lain, ayubadiru ila ingkarihi wa izalati, kita sunatnya segera mengingkarinya dan segera menghilangkan kemungkaran tersebut. Cara merubah kemungkarannya kemarin itu pakai tangan, kalau tidak bisa pakai mulut, kalau tidak bisa pakai lidah ya kita pakai hati, ingkar bil qalbi. Kalau tidak bisa semuanya baru adhaful iman. Kalau masih bisa salah satunya, iman kita tetap dianggap kuat oleh Allah. Paling terakhir itu ya ingkar bil qalbi itu. Mengingkari secara hati, tidak terima kalau Allah dimaksiati secara terang-terangan. Dan doakan orang yang maksiat terang-terangan supaya bertobat, menemukan jalan tobatnya.
Allahumma farrihhum fid dunya, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah, sebagaimana kemarin. Terus yang keempat dalam kitab ini wadain, masalah hutang piutang. Idza kana indaka syai'un, ketika kamu mempunyai hutang, badir ila qadahu, segeralah mengqadai hutang tersebut. Lalu di dalam kitab Al-Hilyah ditambahi satu, at-taubat minadz-dzambi. Di antara yang sunat terburu-buru adalah bertobat dari dosa. Jadi kalau kita simpulkan dari keterangan yang ada di kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Kalamul Habib Alwi bin Syihab dan kitab Al-Hilyah, menyimpulkan ada 7 hal. Ada 7 hal yang sunat terburu-buru. Yang pertama, ikra'ud dhaif, menyajikan hidangan untuk tamu. Yang kedua, qada'ud dain, bayar hutang. Yang ketiga, tajhizul janaiz, mempersiapkan jenazah. Yang keempat, tazwijul binti atau tazwijul bikri, menikahkan anak gadis. Yang kelima, ada 6 bukan 7. Yang kelima tadi itu izalatul mungkar, menghilangkan atau merubah kemungkaran ketika kita melihat kemungkaran. Yang keenam itu at-taubat minadz-dzambi, bertobat dari perbuatan dosa. 6 hal ini yang sunat terburu-buru. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 6 terburu-buru ini. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi faj'al mujtama'na wa yatu husnul khitami wa dina ma qad sa'alna min adayakal jisami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi ad'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.